Kalau saya sih sebetulnya tenaga kontrak itu bukan masalah besar. Jelas filosofisnya kan kita ingin suatu penghematan anggaran, gitu. Kita tentu bisa membayangkan kalau kita sekarang mempekerjakan 3.085 orang dikali satu orang minimal standar yang diberikan 1.525.000, satu orang itu kali 12 bulan itu kita dapat di angka 4 M sekian. Ketika dikalikan dengan 3.885 itu, dia bisa jatuhnya di angka 56. Ini standar. Standar kita kalikan dengan 1.525.000. Tapi apakah kawan-kawan tahu berapa honor untuk dokter spesialis? Berapa honor untuk dokter-dokter tenaga medis lainnya? Malah sangat tinggi. Kalau satu dokter itu katakanlah 50 juta per bulan, ya tambah kalikan saja. Belum tenaga medis yang lain. Jadi kalau ini dibiarkan terus-menerus akan menjadi pemborosan. Sementara kalau kita hitung rumusannya, untuk belanja modal itu mestinya mendapat porsi yang tinggi, 60%. Lalu belanja langsung atau belanja pegawai itu mestinya harus di angka 40%. Tapi kenyataannya kita malah terbalik 80-20. Sehingga resikonya apa? Sampai hari ini seluruh Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka termasuk belanja modal terkecil. Kita hanya jatuh di angka 13,01%. Kita mesti cermati. Apa kita harus pertahankan ini kemudian masyarakat terus mengeluh? Kenapa mengeluh? Karena tidak ada uang beredar di masyarakat. Kita tidak boleh mengancik peran seperti ini. Dan itu akan menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi tidak akan berkembang. Karena pemerintah mengekang anggaran itu sampai tidak keluar menjadi belanja modal. Harusnya belanja modal itu tinggi, bukan malah sebaliknya. Dan salah satunya apa? Ya karena belanja karyawan pegawainya terlalu tinggi kan. Nah ini kan mesti ditekan. Ini satu hal. Jadi begitu saya masuk, saya lihat ini ada keanehan. Jadi waktu saya mengikuti kegiatan yang Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian di Kupang, kemudian beliau mengumumkan bahwa Malaka terkecil untuk belanja modal. Ya saya kaget. Saya pulang saya cermati, ada apa ini sebetulnya? Ini harus diminimalisir sehingga anggaran ini kan tidak terlalu dibuang-buang. Itu sebetulnya satu. Lalu apakah sekarang ini akan lebih dari itu? Ya enggak lah. RPJMD yang hari ini kita bahas juga sudah mengkaji kebutuhan untuk tenaga kontrak daerah itu. Kita hanya akan mau usahakan sesuai dengan analisis kebutuhan di instansi masing-masing. Kita kan maunya kan drive and drive list, tidak hanya ASN tapi tenaga kontrak daerah pun harus demikian. Ya orang di keuangan ya saya harus rekrut tenaga akuntan, tenaga sarjana ekonomi yang linear dengan itu. Ya orang-orang di inspektorat, ya saya perlu butuh tenaga teknik sipil, teknik arsitek. Untuk apa? Ya untuk lihat desain-desain bangunan sesuai enggak dengan gambar yang kontraktor kerjakan, kualitasnya, kekuatannya, atau jalan tebalnya benar enggak sesuai. Itu kita butuh tenaga-tenaga seperti itu. Kita kontrak tapi dia punya keahlian. Dan itu perlu analisis kebutuhan. Tidak sembarang serta-merta kita kasih anak SD di inspektorat kontraktor, anak SMA taruhnya di tenaga teknisi. Nah ini kan tidak bisa demikian. Kita harus analisis kebutuhan. Dan setelah analisis kita hanya akan rekrut 2.055 orang. Tidak sampai 3.000. Berdasarkan analisis dan sudah masuk ke RPJMD, tinggal diperdakan. Jadi analisis kebutuhan kita betul-betul serius fokus dulu. Nah, kalau pertanyaan kapan, hari ini pun jadi, besok pun jadi, tapi kita lihat dulu. Setelah kita rekrut, ini kan mekanisme terbuka itu. Kenapa kemarin nggak tertutup, nggak ada yang ngomong. Kenapa kemarin dipecat sekian bulan nggak ada yang demo. Nah,
harusnya bersyukur, dan saya merasa diri bangga di diri saya. Mohon maaf, karena saya transparan, saya terbuka. Rekrutmen pun saya terbuka, saya tidak tertutup. Gitu. Dan tidak ada yang aneh-aneh. Artinya kan begini, saya juga satu orang yang tidak suka besok orang itu dapat eselon 2 untuk jadi kadis, kasih saya ini dulu, kasih saya itu dulu. Nggak ada istilah itu ke dalam kamus Dr. Simonang. Nggak ada. Gitu. Nggak ada ijon-ijonan. Nggak ada yang bikin janji-janji muluk-muluk di sana sini bahwa kasih supaya kau bisa tambah. Nggak ada istilah-istilah begitu. Tidak ada istilah beli kekuasaan. Bagi saya orang punya kemampuan, ilmu dasar yang memang dibutuhkan, punya keterampilan, punya skill, punya pengetahuan, punya pengalaman, punya integritas moral, mau kerjasama, ayo kita tempatkan. Jadi orang risau gelisah di luar sana, memangnya saya sembarang untuk naruh sembarang orang, enggak. Gitu. Kita harus lihat kemampuan si A, si B, si C, dan kebutuhan dari dinas ABC itu apa, gitu. Kesehatan ya tentu kita punya kesehatan. Nggak mungkin kesehatan kita kasih orang pendidikan. Guru-guru kontrak ya kita lihat. Kawan-kawan yang sarjana pendidikan menganggur di sana di sini, ya sudah kita jadikan dia guru. Basic skripsinya dia tentang apa? Nah, kita akan lihat kondisi-kondisi itu sehingga kita sudah mencermati semua. Dan ada panitia. Panitia kita percayakan kawan-kawan asisten-asisten untuk silakan merekrut mereka. Saya bersyukur saja Kak, karena ternyata orang-orang Melaka, anak-anak Melaka ini keterlibatan aktif untuk bekerjanya cukup tinggi. Tapi ini tantangan. Karena semua ada keterbatasan. Mengapa keterbatasan? Ya kita hitung. Tenaga kontrak daerah. Kenapa dari 3085 menjadi 2055? Ya karena kita punya hitungan anggaran. Lalu juga analisis kebutuhan. Kalau kita nggak butuh ngapain? Apa relevan kita cari orang lalu pergi jaga kandang sapinya si Monaat, kandang babinya si Monaat, kandang ayamnya si Monaat, fotokopinya si Monaat, apoteknya si Monaat? Apa relevan? Enggak lah. Kalau kebutuhan pribadi urusan pribadi. Jangan uang daerah saya bawa ke kebutuhan saya. Ini kan aneh. Inilah hal-hal yang harus kita luruskan. Jadi silakan berkoar-koar, berargumentasi, silakan datang supaya kita bisa diskusi. Nah itu yang mungkin perlu saya menanggapi, dan silakan supaya kan semua juga tahu. Dan tidak semua yang daftar harus lulus. Tidak bisa. Kenapa? Katakanlah, oh katanya Pak Dr. Simon butuhkan ekonomi akuntan. Saya kan ekonomi akuntan. Lah kalau kamu ekonomi akuntan 100 orang, kita butuh 2 orang, masa 100 lulus semua? Logik dong berpikir. Kira-kira begitu. Loh katanya dia butuh tenaga teknik. Kenapa saya teknik saya nggak dapat? Dapat saya butuh 1 orang, kamu 10 orang. Nah ini hal-hal yang harus dilihat. Karena bicara birokrasi ini nggak sembarang ngomong. Konsekuensinya anggaran. Anggaran juga harus sesuai. Kebutuhannya ini, butuhkan itu, belanja itu. Tidak boleh kita butuhkan ini lalu belanjanya lain, manfaatnya lain. Pasti ada temuan. Dan kita tidak mengharapkan begitu. Gitu. Saya kira itu yang biar menjadi clear. Pertanyaan lain.